Halo guys, bertemu lagi kita di channel saya Bob Rompuvan. Bagi Anda yang pertama kali menonton video saya, selamat datang dan jangan lupa tekan butang subscribe supaya Anda tidak ketinggalan video-video yang akan saya sampaikan kepada kamu di masa-masa akan datang. Jadi kalau kamu suka video saya, jangan lupa guys, share kepada kawan-kawan yang sama bidang dengan kita, yaitu trading forex. Jadi hari ini saya akan membuat backtest ataupun membuat analisis tentang break and retest strategi. So, dimana seperti apa yang kamu tahu, break and retest strategi itu kita ada untuk step yang pertama ataupun teknik yang pertama kita ada uptrend. So uptrend, price akan membuat penurunan dan kita akan entry buy di supply zone di sini dan kita expect price akan membuat penurunan selepas membuat kenaikan, membreak kita punya baseline. Lepas itu price mengambil kita punya entry dan terus membuat kenaikan. Demikian juga untuk sell, price akan membuat penurunan dan membuat kenaikan semula. Lepas itu price membuat penurunan terus, membreak kita punya demand zone dan akhirnya kita expect price akan mantul semula, mengambil kita punya base level entry di demand zone ini dan price membuat meneruskan penurunan. Jadi kita akan kaji sama ada kita akan profit ataupun kita akan loss sekiranya kita menggunakan teknik break and retest strategi step yang pertama ini. Ini adalah cara ataupun cara entry yang pertama untuk sell dan buy. So saya akan kongsikan lagi teknik ataupun cara entry yang kedua, ketiga, keempat dan kelima. So ini video kali ini saya akan berkongsi tentang step yang pertama atau teknik yang pertama break and retest strategi untuk buy ataupun untuk sell dan buy. Oke. So kita akan mundur ya. Kita akan mundur di belakang. Kita akan mundur sampai mana-mana aja lah. Kita akan undur. Kita akan coba membuat teknik analisis ataupun teknik break and retest setup sama ada kita boleh profit ataupun tidak. Oke. So kita akan bermula di area sini, tapi sebelum itu saya akan kasih rapat dulu. Saya punya baseline ini ataupun horizontal line nih. Rapat supaya so ini ya supaya kita punya marking untuk entry lah. So, warna orange ini adalah saya punya entry. Warna merah garisan warna merah ini adalah saya punya stop loss dan TP warna biru ini adalah saya punya TP. Jadi kita akan bermula daripada ini. Kita akan bermula daripada sini, oke? So, saya akan scroll begini ya. Kita akan tengok price di sebelah kanan pelan-pelan. Oke, so saya akan mulakan dengan menggunakan teknik break and retest, oke? Kita besok kita akan teruskan, saya akan pelan-pelan. So time frame apa yang saya gunakan adalah M30, P yang saya gunakan adalah XAUSD. Kita akan tengok sama ada di dalam P XAUSD nih M30 sama ada kita akan bolehkah kita dapat profit sekiranya kita menggunakan break and retest setup. Oke, so price sudah menghampiri tapi belum sampai. Kita akan teruskan lagi dan akhirnya price sudah trigger. So kita akan tengok sama ada kita kena take profit ataupun stop loss. Yes, kita sudah profit 120. So saya akan tulis, nanti kamu akan tengok nanti saya akan kasih tengok gambar berapa profit dan berapa kita loss. Oke. So kita sudah kena take profit. So kita boleh close kita punya entry di area sini. Kita sudah kena take profit. Kita kena take profit. Kita boleh close. Ataupun kamu boleh tarik break even, naik atas. Tapi kita sekarang video kali ini kita akan coba untuk hit TP saja, oke? Jadi TP kita sudah kena hit, so kita profit untuk setup yang pertama nih, break and retest setup. Kita dapat hit TP 120 pips, oke? Kita tengok lagi ke mana price akan datang.
Oke, so kita akan coba lagi entry di area sini. Di area sini zone paling tinggi, so kita belum nampak kejadian price, nah kan? So kita coba entry buy lagi di sini dan kita expect price akan membuat membuat penurunan, membuat retest semula. Untuk retest membuat penurunan, price akan membuat retest dan mantul semula naik atas. So kita punya stop loss, kita akan agak-agak di sini, sebanyak pembesar sih kita kali ini 77. So kita punya take profit sebanyak 140 pips kali. Tidak sampai lah ini, tapi kita coba 1 nisbah 2. Oke, so begini ya. So ini stop loss kita, ini TP kita. So kita akan tengok price, sama ada price akan mengambil kita punya entry di area sini ataupun tidak. Oke, kita akan teruskan. Oke, kita kena stop loss. Jadi kita kena stop loss sebanyak 70 pips. Kita bundar saja. So kita kena stop loss 70 pips. Jadi ini adalah entry yang kedua kita loss. Oke. So kita kena loss. Jadi kita akan teruskan dengan trend kita. Oke, belum entry lagi. Oke, kita belum entry lagi. Oke, dan belum entry lagi. Kita belum entry lagi. Dan kita tengok apa kejadian seterusnya. Oke, price masih sideways. Oke. So kita nampak price sekarang berada di sini. Jadi kita akan entry lagi di area sini. Dan stop loss kita kali ini agak rendah sedikit. Kita akan letak di sini sebanyak stop loss 80 pips. Dan kita expect kita punya take profit sebanyak 80 pips. 100 kita akan expect price akan sampai sini saja banyak 80 pips. So, kalau 1 nisbah 2 agak susah sedikit saya rasa. Oke, so kita akan tengok di sini kita punya entry, take profit kita 80 pips dan kita punya SL 80 pips. Jadi kita entry di area sini. Sayang kita sudah nampak tapi apa boleh buat Oke. So kita akan entry di sini dan price sudah mengambil kita punya take profit tapi kejadiannya kita tidak tahu. Oke. Kita mengambil kita punya price sudah mengambil kita punya entry dan kita akan tengok sama ada price akan hit TP ataupun tidak, ataupun price akan hit TP ataupun price akan hit kita punya SL. Kita akan tengok. Yes, so kita sudah take profit 80 pips. Oke. Untuk setup yang ketiga, entry yang ketiga kita dapat profit 80 pips. Oke. So kita akan teruskan lagi. Kita sudah nampak price berada di sini. Sekarang price sudah mantul naik ke atas. So apa yang kita mau buat adalah kita expect price akan masih membuat kenaikan. Price sudah membreak kita punya baseline di sini, baseline entry kita nih, base level entry kita. Jadi kita expect yang price akan turun sampai di sini saja sebanyak 80 pips. Jadi take profit saya coba ambil dalam 160 pips, tidak sampai saya rasa terlalu jauh. So saya akan ambil 120 pips 160. Oke, 160 pips. Oke, sampai di area sini. Warna biru nih. Jadi kita nampak price sedang bergerak ke atas. Jadi kita entry di area sini ya. Kita entry di area sini. Dan warna hijau. Oke, kita akan tengok sama ada price kita hit
TP ataupun kita akan hit SL. Oke. So price belum sampai di entry kita. Price sudah hit kita punya TP tapi belum sampai di price. Sebelum price mengambil kita punya entry, price sudah sampai TP, so tidak valid lagi. Oke, so kita akan tutup kita punya entry. So kita tertinggal market lah. So kita tertinggal market untuk entry yang keempat. Oke, kita tertinggal market untuk entry yang keempat. So saya record ya, saya akan tulis. Jadi kita akan teruskan dengan kita punya practice. So price sedang membuat kenaikan. Saya expect ada base di sini. Jadi saya expect price akan membuat penurunan di area sini. Dan saya akan entry di area sini ya, warna orange ini. Dan saya punya stop loss, saya rasa saya akan letak di area sini. Dan TP saya sebanyak SL saya sebanyak 60 pips dan TP saya rasa 120 boleh sampai 120 pips boleh. So kita akan tengok sama ada price hit TP ataupun SL. Oke, kita akan bagi running price. Kita akan perhatikan di sini. Oh, price tidak mampu mengambil kita punya no dan melanggar stop loss kita. So kita loss 60 pips. Oke, kita loss 60 pips. Setup yang kelima kita loss 60 pips. Oke, so kita akan teruskan dengan kita punya. So kita sudah sampai di sini ya, price di sini. So price sudah membuat sideways dan membuat penurunan. So saya expect saya akan entry di area sini. Saya akan entry di area sini warna biru nih. Dan saya punya SL, saya akan entry sell lah. TP saya SL saya di sini atas. Saya agak-agak ini saja. Dalam berapa pips? Dalam 90 pips dan expect price akan mantul membuat penurunan sebanyak 135 pips. Kita punya take profit 135, SL kita 95 pips. Kita coba. Sekarang price berada di sini, kita expect price akan mengambil kita punya base level entry dan membuat penurunan. Ya, price sudah mengambil dan sedikit lagi. Aduh. Tuh mana? Kita tunggu lagi. Price dan akhirnya kita sudah kena TP. So kita berapa TP kita tadi? 135 pips. Oh, syoknya dunia. Oke. So ini entry yang ke-6 Entry yang ke-6 kita profit 135 pips. Oke. So kita akan close. Kita akan close balik. So selagi kita punya entry sekarang saya buat video ini adalah selagi kita punya entry belum trigger hit TP atau hit SL, so kita tidak entry ya. Nanti saya akan pelan-pelan bagi advance supaya kamu tidak keliru. Oke. So kita akan teruskan lagi. Teruskan lagi kita punya latihan ataupun practice. Jadi kita akan tengok price sedang bergerak sekarang nih. Oke, so price sedang bergerak sekarang. Jadi ya expect price akan membuat buy. Oke. Jadi ya akan entry di area sini untuk buy. Ya, expect price akan sampai di area sini. Nah, di area sini. Dan kita punya SL, saya expect sampai di sini saja dan kita kira dulu berapa SL kita. SL kita sebanyak 75 pips dan berapa TP yang kita mau 120. Saya rasa 135, 140 saya rasa boleh. 140 pips, oke. Pips kita TP 140, SL kita berapa tadi ya? SL kita 75 pips. Price sudah bergerak. Oke. Delete dulu nih. Oke, so kita tengok
sama ada price akan mengambil kita punya entry ataupun tidak. Oke, price sudah mengambil entry kita di area sini, nampak kah? Dan kita expect, oh kemana price sekarang? Oh, sedikit lagi kena TPSL, belum kena. Oh, besar sangat nih ini. Dan akhirnya akhirnya kita kena TP ya, 135 pips. Oke, so kita entry, kita profit lagi di setup entry yang ke-7 sebanyak 135 pips. Oke, kita akan close balik kita punya close balik kita punya line. So kita sudah hit TP di sini, jadi apa yang saya nampak adalah price membuat kenaikan dan meninggalkan supply zone. Jadi saya coba entry di area sini untuk buy, dan SL saya agak kecil sedikit. SL saya di sini sebanyak berapa pips? Dari sini sampai banyak 50 pips, dan saya punya TP, saya expect price akan sampai 100. So kita punya TP 100 pips. So kita akan tengok sama ada price akan mengambil kita punya entry ataupun tidak. Oke. So kita price tidak mengambil, so price sudah hit TP, jadi kita boleh continue kalau kita mau continue, kita boleh close kalau kita mau close, tapi lagi bagus kita close kita punya entry. So kita tertinggal market lah maksudnya. Jadi untuk entry yang ke-8 kita tertinggal market. Tinggal market. Jadi kita akan close di sini. So apa yang saya nampak di sini, price sudah membuat kenaikan dan ada shadow di sini. Kita ada selling pressure. Jadi kita expect selling pressure kita di shadow yang kedua di sini, dan stop loss kita saya rasa hit sampai di sini sebanyak 65 pips. 65 pips, dan kita punya TP kita expect sampai 100 kayak di sini. So kita akan tengok sama ada price akan mengambil kita punya entry di area sini ataupun di price sekarang berada di sini ya. Price sudah hit kita punya TP, so tidak valid lagi lah. So kita tertinggal market lagi. Untuk entry yang ke-9 kita tertinggal market. Kita akan ikut price seterusnya untuk gold. Jadi price sedang membuat kenaikan di atas sini. Oke, ini price belum price sampai sini ya. Kita tidak tahu tapi sebenarnya saya mau entry di area sini ya. Di area sini saya mau entry ya. Price belum sampai di area sini, so saya mau entry di area sini. Dan saya punya SL saya letak di area sini banyak 95 pips. Kita punya SL dan kita expect price akan sampai 130 pips. Oke, 130 pips kita punya TP. So kita akan coba. Kita harap price akan sampai mengambil kita punya base entry level, dan lepas itu baru price akan membuat kenaikan. So tidak trigger, price tidak trigger. Kalau kita entry sini tadi kan siok nih, price sudah trigger. Oke, so next time kita akan entry di shadow nih lah, seperti yang tadi itu. Oke, so kita sudah nampak kita punya entry tidak trigger. So untuk entry yang ke-10 kita tidak trigger. Oke, so sudah 10 entry kita buat. Kita akan teruskan lagi dengan entry yang seterusnya, yang ke-11 ya, entry yang ke-11. So saya akan record
saya akan tulis dan lepas itu saya akan kasih kamu tengok lah result dia. So, price sudah membuat kenaikan. Jadi kita akan entry di area sini. Nah, kita ada triple top nih ya. Kita akan entry di sini dan kita punya SL kita letak di area sini aja. Oh, di sini. Dan kita punya TP. Kita kira berapa SL kita dulu, oke? 90 pips. Jadi kita coba ambil dalam 90 pips sebab ini sudah hampir hujung 90 pips di area sini. 90 pips. So kita akan tengok sama ada price akan mengambil kita punya entry di area sini ataupun tidak. Oke, so kita akan teruskan dengan perjalanan price. Price masih tidak mengambil price masih tidak mengambil kita punya entry. Oke, so kita tertinggal market untuk entry yang ke-11. Ini loss dan di sini tinggal market. So entry yang ke-11 pun kita tertinggal market juga. Tiada loss, tiada loss, tiada profit lah. So kita akan tengok perjalanan price terusnya. Perjalanan price seterusnya ke mana? Naik. Kita boleh coba entry lagi di area sini untuk buat buy dan SL kita di area sini. SL kita di sini. Jadi kita akan tengok berapa kita punya profit. Stop loss sebanyak 84 dan kita akan ambil satu nisbah 1 untuk take profit. So take profit sebanyak 80 pips juga. So kita akan tengok macam mana perjalanan price. Cara price akan trigger di area sinilah. So, price sedang berada di atas sekarang. Masih di atas, meninggalkan entry. Tertinggal market lagi. Wah, nah. Apa ini? Tertinggal market terus. Oke, entry yang ke-12 tertinggal market. So, kita akan tengok price membuat sideways. Kita tunggulah sideways membuat price membuat sideways dulu baru kita entry. Oke, so macam ini cantik. So saya akan entry di sini dan saya entry di sini ya, dan stop loss saya akan letak di area sini, bawah sini. Kita akan tengok berapa stop loss kita. Itu banyak 130. Wah, impossible lah kalau begini. Kita boleh exit di body ini 90 pips. Jadi kita punya TP banyak 90 pips. So kita akan tengok. Lala, kena stop loss pula. Oke, so kita kena stop loss sebanyak 80 pips. 90 pips. So kita kena stop loss. Jadi kita akan tengok price seterusnya. Price membuat penurunan. Oke. Price masih naik ke atas. Entry lagi. Masih. So kita tiada entry di area sini. Oh, kita entry di area sini. Oh, entry di area sini. So sekarang price sedang membuat kenaikan, nah. So kita terpaksa buy ini. Oke. Nah ini ada entry. Price sudah membuat kenaikan di sini dan kita ada shadow di atas ini.
Spek price akan membuat penurunan di sini. Pas itu baru kita spek mantul naik ke atas. Di TP kita akan letak di sini sebanyak berapa TP? SL banyak 100 pips. Besar nih. Sorry. Jadi kita punya SL pun, TP pun 100 pips juga, 1:1. So kita akan tengok price yang berada di sini sekarang. Price ke mana? Price meninggalkan kita lagi sekali lagi. Oke, so untuk entry yang ke-13, 14 kita tertinggal entry. Tertinggal market, oke. Oke, so saya akan expect price akan sampai di area sini. Tapi bukan di atas lah, saya rasa di shadow sini. Dan kita punya SL, kita letak di sini sebanyak berapa pips? Besar nih. 150 pips. Kita jadi nih. Kita kasih naik sedikit sampai di area sinilah. Ini berapa pips? 90 pips. Jadi kita punya TP pun kita letak 90 pips. 100 pips. 120 pips. So kita tengok price sedang berada di atas. Kita tengok sama ada price akan trigger kita punya entry atau tidak. Dua kali tidak. Aduh, bagus kita letak di atas. So next time kalau jumpa begini kita letak di atas sini ya. Nah, kita akan letak di sini baru kita kena TP. So untuk entry yang tadi kita tertinggal market juga. Entry yang ke-15 kita tertinggal market juga. Besok kita akan teruskan kita punya pelajaran untuk break and retest buy. Akhirnya price baru begini ya. Aku mau entry di atas. Oke. Price akan sampai di sini. Kita try entry di candlestick yang nomor 2 nih. Lepas itu saya akan letak stop loss saya di area sini dan TP kita di atas. Kita akan tengok berapa kita 100 60 pips dan kita akan tengok kita punya TP sebanyak 120 pips. 100. So kita price sedang berada di sini sekarang. Kita expect price akan membuat penurunan. Price sudah mengambil kita punya entry dan memberi kita take profit sebanyak 120 pips. Baru kita profit tahu. Entry yang ke-16 baru kita profit sebanyak 120 pips. So kita akan tengok lagi. So di sini ada satu setup. Ada satu setup nih ya. Tunggu dulu price. So kita akan entry di sini. Di area sini. Di down ya. Dan lepas itu kita akan letak SL kita di area shadow bawah nih sebanyak 100 pips dan kita punya TP sebanyak 130 pips. Kita coba. Daripada entry sini price sudah mengambil kita punya entry dan price melanggar stop loss kita sebanyak 100 pips. 100 pips. Aduh, untung tadi kita loss lagi 17. Jadi macam ini ya cara kalau membuat test market untuk belajar di backtest. So kita kena stop loss di area sini. So kita akan tengok. Oke, so price sedang membuat penurunan. Price sedang membuat penurunan di sini. So apabila price membuat penurunan, kita akan entry ya. Kita akan entry di sini ya. Di sini. So saya akan entry di sini. Dan saya punya SL, entry sell SL saya di area sini sebanyak
120 pips, dan saya expect price akan membuat penurunan sampai di area sini sebanyak 205 pips. So kita akan tengok, kita punya TP 200 pips, kita punya SL 100 pips. So 1:2 lah. Tadi tuh dari sini ya, price buat penurunan mengelanggar TP kita. Kita tertinggal market untuk entry yang ke-18. Jadi price membuat penurunan, tapi saya expect price akan membuat penurunan. Kita entry balik di area sini untuk entry yang ke-19, dan kita punya SL masih di sana, dan TP kita mungkin bagi turun sedikit sampai di sini ya. Pips TP 250 pips dan SL kita 150 pips. Wah. So kita expect price akan datang balik di entry kita nih. Price sudah mengambil dan melanggar TP. Oke. So kita profit sebanyak 250 pips. 250 pips. Oke. Entry yang ke-19 kita profit sebanyak 250 pips. Jadi saya akan buat entry sampai ke-20 saja. So ini adalah entry yang terakhir. Kita akan tunggu price sudah membuat di sini, sudah membuat penurunan. Jadi akan tengok. Oke, so price sudah membuat penurunan di area sini. Jadi saya expect price akan turun di area sini ya. Kita akan expect price akan sampai di area sini, warna orange ini, dan kita punya SL kita akan turunkan sampai di area sini. Sebanyak berapa SL kita nih? Oh, TP kita ini entry kita. TP kita SL kita banyak 100 pips, 120 pips, dan TP kita boleh ambil 200 pips. Oke. 200 sampai sini lah. 250 pips lagi ya. Bolehlah. So kita akan tengok sama ada entry kita nih kena trigger ataupun tidak untuk sell. Oke. Price membuat penurunan terus. Besok kita untuk entry yang ke-20 kita tertinggal market. Jadi guys, kamu akan nampak result dia di gambar nih, dan inilah backtest kita punya profit, kita punya berapa kita profit, berapa kita loss, dan berapa entry kita tertinggal market sebanyak 20 setup entry. So bagi Anda yang pertama kali menonton video saya, jangan lupa tekan button subscribe dan tekan like, share juga video ini. Oke. So sampai di sini saja video untuk kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video-video seterusnya. Daripada saya Bob Rompuvan. Bye.